Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan tete-tete di Rumah Dakwah Indonesia sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai kekokohan cinta atau kokohnya cinta dalam rumah tangga. Kita akan membuka tema hari ini dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Kita lihat dalam tingkat perceraian di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020. Akan tetapi, tahun 2020 pun jumlahnya cukup besar, yaitu sebanyak 291.000 kasus perceraian lebih. Dan tahun 2021 itu hampir 2 kali lipatnya, yaitu sebanyak 447.000 lebih kasus perceraian. Nah, yang jadi permasalahan adalah kasus perceraian ini alasannya apa? Ada yang kemudian karena alasan ekonomi gitu ya. Kemudian ada juga yang alasan KDRT dan sebagainya. Akan tetapi yang paling miris adalah ketika membaca berita dan disampaikan bahwa alasan perceraian adalah karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Karena sudah tidak merasa nyaman lagi. Karena sudah tidak merasa cinta lagi. Seperti di awal pernikahan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menjadi masalah dalam Islam. Karena sesungguhnya Islam itu memotivasi kita untuk beribadah melalui pernikahan. Dan kalau alasan pernikahan itu karena alasan-alasan yang sepele, maka di mana mitsaqon golizo yang dulu disepakati bersama? Di mana perjanjian kokoh yang menjadikan dua insan ini saling menikah? Nah, tentu ini sangat miris ya. Kemudian permasalahan kedua adalah tingkat bunuh diri. Nah, tingkat bunuh diri menurut data di negara-negara OECD itu paling tinggi dimiliki oleh South Korea atau Korea Selatan. Yang menurut data yang paling banyak adalah usia 70 tahun ke atas atau lansia. Disebabkan karena mereka merasa sudah menjadi beban masyarakat gitu. Tidak bisa memberikan kontribusi lagi gitu dan sebagainya. Dan bahkan ada juga yang merasa sudah tidak diperhatikan lagi oleh anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat bunuh diri di kalangan anak-anak usia sekolah, gitu ya, karena merasa stres dengan beban hidup mereka yang belajar terus sepanjang waktu. Nah, yang menjadi miris dalam hal ini adalah bahwa ternyata Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, menurut tafsir, ternyata lemahnya yang dimaksud dalam Al-Quran ini tidak hanya lemah secara fisik, akan tetapi juga lemah secara ekonomi, kemudian lemah juga secara mental, spiritual, gitu ya, dan akhlak. Nah, ini yang tentunya kita coba untuk hindari. Jangan sampai di negara kita Indonesia ini memiliki anak-anak yang lemah secara tadi ya, ekonomi, fisik, mental, dan spiritual, apalagi spiritual. Nah, di lain hal gitu ya, selain yang dua tadi tersebut, ada tantangan dan peluang yang lain, yaitu amanah peradaban. Bahwa Allah telah menciptakan kita selain untuk beribadah, juga untuk imaratul ard atau mengelola bumi. Nah, bagaimana kita mengelola amanah ini? Nah, ini yang kita perlu tanyakan dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tentang peran kita dalam rumah tangga. Kita berperan dalam rumah tangga itu selain sebagai anak dari orang tua kita juga berperan sebagai istri dari suami kita, dan kita juga berperan sebagai ibu dari anak-anak kita. Nah, peran ini merupakan tantangan gitu ya, dan peluang kita untuk meraih pahala sebanyak-banyak. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah tantangan teknologi dan globalisasi.
anak-anak dengan mudah mengakses media sosial, gitu ya. Kemudian games-games yang bisa jadi kita tidak mampu memantau mereka terus-menerus. Nah, bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa media sosial saat ini itu meningkatkan narsisme diri. Jadi orang-orang yang senang dengan medsos, kemudian dia senang berbicara dengan dirinya sendiri melalui medsos, gitu ya, di Instagram dan sebagainya, itu ada tingkat narsisme yang tinggi terhadap diri mereka sendiri. Kemudian tantangan globalisasi, tentu dengan media sosial, akses anak-anak kita, akses kita gitu ya terhadap informasi dari Barat, terhadap informasi dari luar Indonesia, luar Islam, yang sangat banyak itu gitu ya, yang baik maupun yang buruk itu sangat mudah. Sehingga tantangan kita di situ. Dan ini menjadi peluang juga buat kita untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih baik melalui media sosial. Kemudian tantangan dan peluang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan di sekitar rumah kita, lingkungan di komunitas kita, gitu ya, lingkungan anak-anak kita. Nah, semua ini adalah tantangan dan peluang untuk kita. Bagaimana kita mengelola lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif. Kemudian ada juga yang diuji dengan finansial. Bagaimana berkekurangan dan sebagainya. Semua itu adalah ujian-ujian yang niscaya. Dan ada juga yang memiliki inner child. Inner child itu adalah apa yang dibekaskan oleh orang tua kita ketika kita kecil. Ketika orang tua kita membekaskan sesuatu yang baik, maka kecenderungannya kita baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar akan memperlakukan anak kita dengan kebaikan. Tapi ada juga orang-orang yang inner child-nya itu buruk, seperti broken home, gitu ya. Kemudian misalnya KDRT di dalam rumah tangganya, dia juga mengalami penyiksaan gitu. Nah, ini akan membentuk inner child yang buruk, sehingga kecenderungannya ketika dia dalam keadaan emosional, dia tidak bisa menahan kesadarannya. Nah, semoga ketika kita memiliki inner child yang kurang baik, kita bisa diberikan Allah kesadaran, sehingga inner child itu tidak keluar. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana kunci untuk mengatasi permasalahan tantangan dan peluang tadi? Yang pertama adalah yang kita sudah bahas di bulan lalu tentang peran istri solihah yang cerdas, yaitu istri yang sincere atau tulus, kemudian mindful, penuh kesadaran tadi itu, kemudian adaptif, mampu beradaptasi, kemudian resilient, memiliki ketahanan, reliable, dapat diandalkan, dan thoughtful, memiliki empati gitu ya terhadap suami kita. Nah, ini yang kita kemarin bahas mengenai kisah Ummu Sulaim dan Abu Thalha. Luar biasa ya, itu seorang istri yang sangat smart menurut saya. Kemudian, kunci yang kedua adalah dengan membangun ketahanan keluarga. Dan yang ketiga, bagaimana mendukung ketahanan keluarga itu adalah dengan melakukan bahasa cinta. Nah, kita masuk ke topik membangun ketahanan keluarga. Ternyata, dalam teorinya, membangun ketahanan itu adalah maknanya mampu bangkit dari keterpurukan. Jadi ketika seseorang diuji dengan permasalahan, dengan musibah gitu ya, dia mampu langsung bangkit dan berdiri dan menyelesaikan permasalahannya. Jadi tidak berlama-lama baperan gitu ya, seperti kita bahas di bulan lalu. Kemudian ternyata hadis Rasulullah pun sudah menyampaikan tentang ini, tentang resiliensi atau ketahanan ini, yaitu dengan perumpamaan orang yang beriman, seperti batang dari tanaman zara. Biasanya batangnya lembut. Nah, di sini diumpamakan dengan alang-alang yang dibolak-balikan oleh angin. Terkadang ia tersungkur dan terkadang ia tegak kembali hingga ia pun menjadi menguning. Sedangkan perumpamaan orang kafir sama seperti pohon arzah atau diterjemahkan sedar yang kokoh berdiri di atas pokoknya. Tidak dibolak-balikan oleh angin, oleh apapun itu tidak dibolak-balikan. Akan tetapi ketika dia tercabut, itu tercabutnya sekaligus. Nah, itu ya. Jadi resiliensi itu seperti itu. Mampu kembali setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita pahami dalam hal ini adalah bahwa ujian itu sesuatu yang niscaya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, Allah mengatakan, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun."
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi ujian itu kalau orang mukmin melihatnya sebagai sarana untuk naik kelas, sarana untuk naik ke level berikutnya. Lalu bagaimana ketahanan diri dan keluarga? Nah, ini saya ambil dari Islamically Integrated Resilience Model, Yakin Institute. Di situ disampaikan bahwa fondasi paling dasar yaitu adalah dengan membaguskan hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, dan hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kemudian anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang kuat, dan rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang kuat. Kemudian yang kedua adalah step berikutnya dari piramida ini, yaitu mengenal diri kita sendiri, ma'rifatul insan. Kita tahu potensi diri kita tahu kelemahan diri kita, dan kita berusaha untuk uh, menambal keburukan gitu dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah iman dan amal soleh. Ternyata dalam Islam, iman dan amal soleh itu satu kesatuan. Tidak cukup iman saja, tidak cukup amal soleh saja tanpa iman. Jadi iman dan amal soleh itu selalu bersama-sama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 82 disampaikan, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan banyak ya ayat-ayat Al-Qur'an yang mendampingkan antara amanu wa 'amilus shalihat, iman dan amal soleh. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kemudian ada juga berkata yang baik atau diam, kemudian berbuat baik kepada tetangga, dan berbuat baik kepada tamu atau memuliakan tamu. Ternyata iman tidak lengkap tanpa amal-amal sosial, gitu. Yaitu hubungan kita dengan orang lain. Kemudian piramida berikutnya adalah kemampuan menghadapi masalah. Nah, ketika kita mengenal diri sendiri, kemudian kita punya iman, dan kita juga beramal solih, maka kita tahu bahwa kesabaran, gitu ya, kemudian toleransi terhadap tekanan dan kemampuan adaptasi itu diajarkan dalam Islam, dan ini akan membuat kita mampu menghadapi masalah-masalah kita. Dan paling ujung adalah tentang karakter dan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh, Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Dan ternyata poin-poin ini semuanya ada dalam surah Luqman, ayat 12 sampai dengan 19. Terutama tentang akhlak mungkin yang saya akan tekankan, yaitu di ayat-ayat akhirnya, yaitu wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Ternyata dalam surah ini terkait dengan akhlak, Allah menyampaikan bahwa melalui Luqman Al-Hakim, yaitu bahwa seorang mukmin harus memiliki kerendahan hati, harus mempunyai martabat, dan harus memiliki ketulusan. Subhanallah, Masya Allah ya. Jadi ini adalah kunci untuk ketahanan diri dan keluarga. Kemudian untuk mendukung yang 5 poin tadi, kita dengan melakukan bahasa cinta. Yang ini diberikan oleh Dr. Gary Chapman. Beliau mengatakan bahwa kita bisa melakukan 5 hal ini dengan keluarga kita untuk meningkatkan kecintaan dalam keluarga. Yang pertama adalah words of affirmation. Kita memuji gitu ya, berterima kasih dan sebagainya. Kemudian quality time. Ketika kita memiliki waktu bersama dengan keluarga, maka jadikan itu waktu yang berkualitas. Kemudian gift giving, memberikan hadiah. Acts of service, yaitu memberikan bantuan sekecil apapun, dan physical touch atau menyentuh. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dengan keluarga kita gitu ya, untuk meningkatkan cinta di dalam keluarga. Nah, kita ulang sedikit, yaitu bahwa kunci untuk kekokohan cinta dalam keluarga adalah dengan menjadi istri cerdas,
kemudian membangun ketahanan keluarga dengan 5 piramida tadi, dan yang terakhir adalah dengan bahasa cinta. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang memiliki kekokohan keluarga, gitu ya, memiliki ketahanan, dan tidak menjadi keluarga yang lemah, tidak menjadi keluarga yang mudah digoyangkan oleh angin sebesar apapun. Demikian, al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.